Katolik merupakan agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Masuknya agama Katolik di wilayah Sunda Kecil ini dimulai sejak awal kedatangan bangsa Portugis ke Pulau Solor pada abad ke-15. Misi penyebaran Katolik di NTT sendiri berlangsung dari abad ke-15 sampai dengan pertengahan abad ke-19. Misionaris Ordo Dominikan, Serikat Jesuit, dan SVD mengambil peran yang penting dalam perjalanan misi. Sejak dulu, para misionaris menandai pewartaan Katoliknya dengan mendirikan sebuah gereja. Para misionaris menjadikan hal ini sebagai tanda bahwa kehadiran sebuah gereja di suatu tempat di daerah akan menjadi simbol dari kehadiran Katolik. Di daerah-daerah Nusa Tenggara Timur, gereja menjadi salah satu bukti peninggalan yang penting selain peninggalan lainnya seperti tradisi dan benda-benda rohani. Dan kali ini kita akan membagikan informasi 13 gereja tua abad ke-18 peninggalan misi Katolik di bumi Flobamora yang masih ada dan yang sudah diperbarui. Di urutan ke-13 sampai urutan ke-11, kita ambil dari data Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Wali Gereja Indonesia, di mana ada beberapa gereja yang terhitung sebagai gereja tua, dilihat dari buku baptisnya yang dimulai dari abad ke-18. Kita mulai dari urutan ke-13, ada gereja pada Kusupan Wetebula, yaitu Gereja Katedral Paroki Roh Kudus Wetebula, dengan alamat di Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya. Gereja ini memiliki buku baptis pertama tahun 1889, di mana 2 orang misionaris Serikat Jesuit dan 5 orang lainnya datang dari Larantuka mengunjungi daerah Pakamandara. Selama 9 tahun sampai 1898, mereka memperkenalkan Tuhan dan membaptis 1054 orang. Sejak 1898 hingga 1929, pelayanan pastoral mengalami kekosongan imam sampai pada 21 Juni 1929. Misi Sumba dibuka kembali dalam pelayanan Imam SVD. Pusat kegiatan misi Katolik pun dipindahkan dari Pakamandara ke Wetebula. Kemudian di urutan ke-12, gereja pada Kusupan Larantuka, yaitu Gereja Paroki Santo Yohanes Pembaptis Rita Ebang, beralamatkan di Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur. Gereja ini memiliki buku baptis pertama tahun 1886. Ketika itu, Raja Larantuka, Don Lorenzo, bersama Pater Cornelius Henricus Antonius ten Brink SJ, datang ke wilayah-wilayah di Solor Barat. Mereka mengajar, memperkenalkan Tuhan, dan membaptis ratusan anak. Raja Larantuka, Don Lorenzo, bertindak sebagai wali baptis. Agustus 1887, Pastor Herman Lemkers dan beberapa guru agama dari Larantuka melayani wilayah ini selama 10 tahun. Mereka membaptis sekitar 300 putra-putri Solor, dan setelah itu membangun pondasi pastoran gereja dimulai tahun 1897. Beberapa lama kemudian terhenti karena Pastor Lemkers meninggalkan daerah ini. Selama 26 tahun Rita Ebang berada dalam kondisi ketiadaan imam, barulah tahun 1923 Pater Theo Theodorus Koch sebagai misionaris SVD yang pertama datang ke daerah itu. Di urutan ke-11 ada gereja pada Kusupan Larantuka, yaitu Gereja Paroki Santo Petrus Paulus Lamalera, beralamatkan di Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata. Gereja ini memiliki buku baptis pertama tahun 1886. Pada waktu itu, sekitar bulan Juni 1886, Pater ten Brink SJ dan Pater de Vries SJ membaptis 215 anak di Lamalera Bawah dan Lamalera Atas.
Juga disebutkan Lamelera menjadi pintu gerbang masuknya Katolik di wilayah Lembata, ditandai dengan dipermandikannya orang Lamelera pertama tanggal 8 September 1886 di pantai Lamelera. Karena letak wilayah Lamelera yang terisolir dan jaraknya yang cukup jauh dari Larantuka, sampai dengan 1896 hanya 1 atau 2 kali dalam setahun seorang imam datang dari Larantuka dan tinggal selama 2 atau 3 minggu untuk mendampingi umat. Sekitar tahun 1899 dimulailah kunjungan-kunjungan imam dari Larantuka yang lebih sering, setelah 3 tahun tanpa pelayanan imam. Kemudian di urutan ke-10 ada gereja pada Kuskupan Larantuka, yaitu Gereja Paroki Santo Ignatius Waibalun. Beralamatkan di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. 16 Januari 1894, Paroki Waibalun mulai memiliki buku permandian umat dari Leulere dan umat dari Waibalun. Tahun 1894 sudah dimulai rencana mendirikan satu gereja antara Kampung Waibalun dan Kampung Leulere. Rencana pembangunan gereja itu akhirnya menjadi kenyataan setelah dalam tahun 1896 Pastor Carolus Maria Riker-Forsal menetap di rumah atau gereja sederhana di hutan antara dua kampung tersebut. Kemudian dijelaskan terdapat gereja baru yang diberkati pada tanggal 27 September 1917 dengan nama pelindung Santo Ignatius. Kemudian di urutan ke-9, gereja pada Kuskupan Maumere, yaitu Gereja Paroki Santa Maria Immaculata Lela. Beralamatkan di Kecamatan Lela, Kabupaten Sika. Gereja ini mulai digagas pembangunannya tahun 1874. Gereja mulai dibangun tahun 1890. Tahun 1893, Gereja Lela mulai dipakai. Gereja benar-benar komplit tahun 1907 dan menjadi gereja terbesar kala itu di daratan Flores. Di urutan ke-8 ada gereja pada Kuskupan Maumere, yaitu Gereja Paroki Santo Mikael Nita. Beralamatkan di Kecamatan Nita, Kabupaten Sika. Tahun 1885 sudah dilakukan pembaptisan 2 orang dari Nita. Pada waktu itu, karena semakin banyak orang Nita yang dibaptis, sebagian istana raja kerajaan Nita dirombak untuk pelayanan umat. Kemudian tahun 1889 didirikan Gereja Nita dengan status stasi dari Paroki Koting. Kemudian di urutan ke-7 ada gereja pada Kuskupan Maumere, yaitu Gereja Paroki Santo Franciscus Xaverius Koting. Beralamatkan di Kecamatan Koting, Kabupaten Sika. Gereja Santo Franciscus Xaverius Koting ini dibangun sekitar 1887. Gereja ini selesai dibangun seluruhnya tahun 1894 dengan desain dan ukuran yang hampir sama dengan Gereja Santo Ignatius Loyola di Kampung Sika. Kemudian di urutan ke-6 ada gereja pada Kuskupan Atambua, yaitu Gereja Paroki Santo Petrus Lahurus, dengan alamat di Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu. Tahun 1885, para misionaris berangkat dari Atapupu ke Lahurus sebagai kelanjutan misi Serikat Jesuit di Timur Barat. Perjalanan ini menemui ajakan Raja Villaran yang mendapat kesan cerita tentang ajaran Katolik dari para leluhur saat bertemu Imam Dominikan sekitar tahun 1555.
Kemudian tahun 1886, para imam Jesuit membuka gereja Katolik di tengah kerajaan Vialaran. Saat itu, raja dan para tokoh adat dibaptis menjadi Katolik bersama semua masyarakat suku Tetun di kerajaan Vialaran. Bangunan gereja Lahurus sendiri awalnya didirikan di Atapupu, kemudian dibawa dan dibangun di Lahurus, lalu dipindahkan lagi secara utuh ke Nualain. Urutan kelima, Gereja pada Kuskupan Maumere, yaitu Gereja Paroki Santo Ignatius Loyola, Sika. Beralamatkan di Kecamatan Lela, Kabupaten Sika. Gereja ini merupakan gereja baru, karena bangunan sebelumnya yang dibangun oleh misionaris Portugis, Pater Manuel de Sá dan Pater Simão da Madre de Deus tahun 1617-1618 roboh akibat gempa. Gereja ini sendiri dibangun oleh Pater Lecoq Darman File SJ berdasarkan hasil desain dari Pater Antonius Dickman, arsitek Katedral Jakarta, di mana bahan pembangunan gereja ini sebagian besar menggunakan kayu jati yang langsung didatangkan dari Jawa. Gereja Sika dipakai resmi tahun 1899 dan bersama Gereja Lela menjadi gereja yang masih dipertahankan keasliannya dan dipakai untuk ibadat gereja sampai saat ini. Urutan keempat, Gereja pada Kuskupan Atambua, yaitu Gereja Paroki Santa Maria Stella Maris Atapupu. Beralamatkan di Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu. Juli 1879, Pastor Yakobus Krevenger SJ ditugaskan menyelidiki kelayakan pendirian stasi di Atapupu. Setelah memastikan, beliau menulis surat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia memohon untuk pendirian stasi Atapupu. Kemudian Gubernur Hindia Belanda menerbitkan surat izin pendirian stasi Atapupu pada tanggal 1 Agustus 1883. Di urutan ketiga ada Gereja pada Kuskupan Maumere, yaitu Gereja Katedral Paroki Santo Yosef Maumere. Beralamatkan di Kecamatan Alok, Kabupaten Sika. Tahun 1868, Pater Metz dari Pusat Misi Larantuka mengutus Pater Omsik untuk melihat situasi umat di Maumere. Hasilnya terhitung umat Katolik di Maumere sebanyak 6.310 jiwa. Dari laporan itu, Pater Omsik SJ kemudian mengunjungi Maumere kembali di awal tahun 1873 dan disambut Raja Sika, Don Andreas Jati Ximenes da Silva, untuk selanjutnya membangun sebuah gereja stasi. Gereja yang menjadi cikal bakal Katedral Maumere ini diresmikan pada tanggal 8 Desember 1873 oleh Pater Omsik SJ yang saat itu ditunjuk sebagai pastor stasi Maumere. Di urutan kedua ada Gereja pada Kuskupan Larantuka, yaitu Gereja Paroki San Juan Lebao. Beralamatkan di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Tahun 1861, Romo Johann Pierre Nicolas Sanders menulis kepada Uskup Franken di Batavia tentang keberhasilannya membangun sebuah gereja Saint Juan dibantu seorang kepala kampung. Bersama dengan itu disampaikannya gereja diberkati dengan meriah dan hari setelahnya dipermandikan 216 orang menjadi Katolik. Gereja San Juan Lebao diperkirakan dibangun bersama Kapela Ure, Konga, Larantuka, Kapel Misericordia, dan kapela-kapela lainnya. Dan gereja tertua urutan pertama ada pada Kuskupan Larantuka. Gereja yang dimaksud adalah Gereja Katedral Paroki Regna Rosari Larantuka. Beralamatkan di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur.
Pertengahan tahun 1860, Uskup Vikariat Apostolik Batavia, Monsinyur Franken, mengirim Romo Johann Pierre Nicholas Sanders ke wilayah Solor dan Timor. Pada waktu itu, Larantuka ditetapkan menjadi stasi induk untuk wilayah Indonesia bagian timur dengan pastor parokinya Romo Sanders, dan Larantuka menjadi stasi ke-8 dalam wilayah Vikariat Apostolik Batavia. Tahun 1861, Raja Adobala bersama Romo Gaspar Jan Hubert Fransen dan Romo Gregorius Metz mulai membangun gereja dengan kayu dan bambu. Kemudian diberkati pada tanggal 20 April 1862 dengan nama pelindung Santissima atau San Trinidade atau Tritunggal Maha Kudus. Dalam usaha untuk membangun gereja dengan bahan yang tahan lama, maka dibuatlah novena singkat kepada Bunda Maria. Tak lama, permintaan dikabulkan. Tanggal 13 September 1885, dua kapal layar, Klaus dan California berlabuh, membawa bahan bangunan yang utamanya adalah rangka besi. 1 Oktober 1885, secara resmi Pater Ten Brink SJ meletakkan batu pertama pembangunan gereja. Pembangunan ini dilaksanakan oleh 4 orang bruder. Tanggal 6 November 1885 dipasang candi atau stupa dan salib puncak. Tepat 23 April 1886, dalam seremoni istimewa, gedung gereja berbahan rangka besi beratap rumput ilalang dengan dinding anyaman bambu diberkati dan ditabiskan dengan hikmat oleh Vikaris Apostolik Batavia, Monsinyur Adam Karel Klesens, dan diberi hak sebagai gereja yang suci dengan nama pelindung Reina Rosari. Itulah informasi 13 gereja tua di abad ke-18 yang ada di Nusa Tenggara Timur. Semoga siaran online kali ini dapat menambah semangat iman dan pengetahuan yang kuat untuk kita bagikan bersama dalam berkat Tuhan. Terima kasih, salam Flobamora.